Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya terkait pelanggaran berita, hukum pers, dan etika jurnalistik. Sebelum itu saya akan menuliskan sedikit mengenai hukum pers dan etika jurnalistik. Hukum pers merupakan peraturan hukum yang membentuk landasan bagi kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi melalui media massa. Tujuannya adalah untuk melindungi kebebasan pers, memastikan media massa berfungsi sebagai penjaga demokrasi dan menjalankan kontrol sosial. Hukum pers juga digunakan untuk proses hukum terhadap karya atau produk jurnalistik. Hukum pers menjaga kebebasan berpendapat melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Indonesia. Sedangkan etika jurnalistik adalah aturan moral yang harus dipatuhi oleh para jurnalis dalam menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip seperti independensi, profesionalisme, ujian informasi, keakuratan, dan menjaga privasi. Nah, sekarang mari kita lihat klip singkat berita yang saya analisis sebelumnya. Sumbernya saya dari YouTube Harian Surya yang kemudian diarahkan ke artikel berita di website Tribun Media. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar hari ini, Minggu, 7 Januari 2024, di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Debat itu bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat kali ini berlangsung sangat sengit hingga saling sindir. Ada momen menarik setelah debat selesai, di mana Prabowo menyalimi Ganjar, namun langsung putar balik tak menyalimi Anies. Momen tersebut terekam setelah debat Capres putaran ketiga yang digelar pada Minggu, 7 Januari 2024, selesai digelar. Tampak Prabowo Subianto langsung berbalik badan ketika selesai bersalaman dengan Ganjar Pranowo. Setelah debat selesai, Anies mengatakan jika dirinya sudah mencari Prabowo, namun tidak ada. Saya mencari tapi sudah tidak ada. Jadi tidak tahu kemana harus bersalaman, tutur Anies. Nah, sekarang saya akan membacakan hasil analisis saya terkait berita yang sudah kalian semua lihat tadi. Judul yang sensasional. Ini sangat tepat untuk dikatakan sebagai pelanggaran terhadap etika jurnalistik. Judul berita yang terlalu sensasional, detik-detik Prabowo Subianto kepergok salami Ganjar namun kabur joki Anies selesai debat. Dapat menciptakan opini bias dan merendahkan pihak yang terlibat. Judul yang berlebihan dapat mengarah pada penilaian yang tidak objektif dan kurang profesional. Selanjutnya adalah pelanggaran hukum pers. Yang pertama adalah ketepatan fakta dan kewajaran. Jika apa yang diberitakan sebelumnya itu tidak sama dengan apa yang terjadi di tempat kejadian itu tadi, berita ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran terkait pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Lalu yang kedua adalah hak jawab dan hak koreksi. Jika berita ini tidak memberikan kesempatan lanjut kepada Prabowo untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi terhadap terkait alasan tidak bersalaman dengan Anies. Ini bisa terkait pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Prabowo memang memberikan alasan terkait tidak bersalaman dengan Anies, yaitu karena Anies tidak menghampirinya dan Prabowo menyatakan bahwa dia lebih tua dan senior. Hal ini dapat dianggap sebagai klarifikasi dari sudut pandang Prabowo terkait insiden tersebut. Namun penting untuk mencatat bahwa klarifikasi itu bersifat relatif. Klarifikasi seharusnya memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas terkait kejadian atau pernyataan yang menjadi kontroversi. Dalam konteks ini, Prabowo memberikan alasan mengapa dia tidak bersalaman dengan Anies.
Tetapi apakah itu benar-benar menjelaskan kejadian secara memadai atau hanya memberikan pandangan satu sisi? Itu dapat menjadi pertimbangan. Sementara itu, kutipan mengenai Ganjar tidak dijelaskan. Jika Ganjar memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait insiden tersebut, itu juga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Klarifikasi dari semua pihak yang terlibat dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kejadian tersebut. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari analisis berita yang sudah saya analisis sebelumnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.